Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Arif gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda dari tema-tema kita sebelumnya, yakni terkait dengan roja dan juga khauf. Ini seperti apa? Ini akan kita jelaskan dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, banyak orang ingin dekat dengan Allah tapi sering terjebak dalam dua hal ekstrim. Yang pertama ini terlalu percaya diri dengan amalan, atau yang kedua ini terlalu merasa tidak pantas untuk diampuni. Padahal iman itu berjalan di antara harapan dan juga rasa takut. Ketika salah satu hilang, arah hidup pun bisa melenceng. Dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan roja dan juga khauf. Seperti apa itu? Langsung saja ini akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal khaifina warraji'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, yang semoga Allah terus menganugerahkan kepada kita sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema bahasan kita pada kesempatan yang berbagi ini adalah roja dan khauf. Kalau bahasa gampangnya kita itu harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Bahasa gampangnya harap-harap cemas. Tapi bahasa agamanya ini biasanya dikenal dalam istilah ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nufus, yaitu roja dan khauf. Roja dan khauf ini adalah dua konsep yang mendasar bagi atau dalam ajaran agama Islam sebagai penyeimbang hati setiap orang muslim dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh dianalogikan, roja dan khauf itu ibarat gas dan rem. Roja itu gasnya, khauf itu remnya. Maka dua-duanya ini harus berfungsi dengan baik. Kalau hanya terlalu gas melulu, ya berbahaya nabrak orang. Kalau direm melulu, ya nggak jalan. Makanya dua-duanya ini harus seimbang, berjalan dengan baik itu tadi. Lah, roja itu motivasi dalam kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau optimisme akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja itu dalam bahasa kita pengharapan kita dengan kita melakukan berbagai macam amal saleh, kita melakukan ibadah baik yang mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, baik yang hablum minan nas maupun hablum minallah. Dengan kita melaksanakan kita itu roja kita, harapan kita memulai rahmatnya Allah, memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep yang namanya roja. Lah, kemudian khauf itu adalah konsep yang mendorong kita untuk menjauhi kemaksiatan atau berbuat pembanggangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takut kita akan azab Allah, rasa takut kita akan ancaman nerakanya Allah, maka kita tinggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan khauf. Dan keduanya ini harus berjalan dengan seimbang. Kalau tidak berjalan dengan seimbang, ya tadi ibarat kendaraan hanya gas saja tapi nggak ada rem, rawan nabrak. Kalau hanya rem saja nggak ada gasnya, ya nggak jalan-jalan. Maka harus dua-duanya berfungsi dengan baik. Nah, kemudian
Kenapa harus ada roja, harus ada khauf? Dalam setiap kita menjalani ibadah ini, dua konsep ini akan terus mengiringi. Ketika kita puasa kemarin di bulan Ramadan, roja kita, harapan kita, puasa kita diterima oleh Allah. Kemudian kita menjelang Idul Fitri membayar zakat fitrah, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah yang dibungkus dengan budaya mudik. Ini kan ya ibadah juga karena kita silaturahim dengan keluarga, dengan orang tua, kadang juga dibarengi dengan berbagi sedikit rezeki yang kita punya. Ini kan rojak kita semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita. Tetapi khauf kita, remnya jangan sampai menimbulkan kesombongan dari semua amal yang kita lakukan, maka butuh khauf. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita ketika berbagi, ketika mudik, ini ada unsur lain, pamer, kesombongan, riak, dan lain sebagainya. Sehingga nanti menguap begitu saja tidak diterima oleh Allah. Itu khaufnya. Sehingga rojak itu membangun optimis kita untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Khauf ini untuk membangun atau menjauhkan takabur, menjauhkan rasa sombong dari amaliyah yang kita lakukan. Karena bisa jadi amal yang kita lakukan ini ditolak oleh Allah. Karena ada satu makalah dari Imam Al-Qulyubi, kullu ibadatin imma mardudun wa imma maqbulun. Semua ibadah yang kita lakukan ini ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan ditolak. Rojaknya amal kita ini diterima oleh Allah, tapi khaufnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah kalau dua-duanya ini berjalan berdampingan dengan baik, itu yang akan menjadi penyeimbang dari setiap amaliyah yang kita lakukan. Artinya ketika rojak kita jauh dari putus asa. Tapi ketika khauf, insya Allah terhindar dari sombong. Lah orang yang kalau nggak punya roja, nggak punya harapan, itu seperti orang yang nggak punya cita-cita. Udah nggak punya harapan apa lagi, udah putus. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Allah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Lah orang yang berputus asa itu berarti orang yang sudah tidak punya rojak lagi, tidak punya pengharapan lagi. Lah khauf ketika sudah nggak ada dalam diri seseorang, maka yang timbul dia akan membangkang dengan sombongnya. Seperti iblis laknatullah alaih, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabiullah Adam alaihi salam, kemudian ia membangkang, ia tidak mau, timbul sifat sombongnya karena merasa prestasinya lebih daripada Nabi Adam. Lah ini yang terjadi kalau khauf itu sudah tidak ada. Maka dua-duanya harus berjalan dengan seimbang. Maka konsep utama dalam roja adalah perasaan optimis mengharap ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, surganya Allah. Itu roja. Kemudian khauf adalah perasaan cemas, khawatir. Jangan-jangan ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah. Ketika itu, ketika berawal dari kekhawatiran itu, kita akan menjalani dengan penuh kehati-hatian, tidak sembrono, kemudian kita takut untuk melawan apa yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi dasar dari sifat roja dan khauf ini firman Allah, wada'uhu khawfaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wada'uhu, dan bermohonlah pada Allah khaufa, dengan penuh rasa takut. Jangan kita memohon pada Allah dikasih syukur, enggak dikasih ya enggak syukur, ya enggak apa-apa. Nah, itu bukan orang yang punya khauf namanya. Wa tama'a, dan penuh pengharapan. Artinya khauf dan roja itu selalu disertakan. Baik itu dalam ibadah yang langsung, yang mahdoh, maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi intinya Mas Arief dan juga pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, dua sifat ini harus terus mengiringi dalam setiap apapun yang kita lakukan.
Sehingga kita tidak berputus asa dari apa yang kita lakukan, dan kemudian tidak sombong ketika kita sudah berhasil untuk melakukan. Kita tidak pernah untuk berhenti untuk melakukan karena ada harapan untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya, dan juga tidak menimbulkan, wah saya udah cukuplah sampai di sini aja, lah enggak. Maka roja dan khauf ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita menjalani agama ini. Di antara contoh dari para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat mereka seperti misalnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, saking rojaknya kepada Allah ketika sholat salam ke kanan, sering para sahabat melihat beliau itu seperti tersenyum, bahagia, karena harapan menatap masa depan yang begitu indah, luar biasa. Tetapi ketika beliau salam ke kiri, sering terlihat oleh para sahabat itu kayak wajah bersedih, bahkan menangis, karena khawatir dengan dosa-dosa masa yang lalu, khawatirnya dosa ini menjadi beban tidak diterimanya dari amal-amal yang akan datang. Itu contoh yang dilakukan oleh sahabat Umar ibnul Khattab, sehingga beliau itu sangat hati-hati dalam menjalani kehidupannya, baik dalam sisi ibadah mahdohnya maupun ghairu mahdohnya, baik dalam sisi ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hablum minannas. Karena sifat khaufnya, karena masa lalu beliau yang boleh dibilang dalam dunia hitam, boleh dalam tanda kutip ya, itu sangat mempengaruhi beliau sehingga sifat khauf terbentuk dalam diri beliau. Tapi dari sifat rojaknya juga beliau terbentuk karena motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apapun kesalahan di masa lalu itu akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah atau tutupilah keburukan-keburukan di masa lalu dengan kebaikan, maka keburukan itu akan tertutup dengan kebaikan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan rojak dan juga khauf ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan rojak dan juga khauf. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan apa itu rojak dan juga khauf, serta bagaimana ini pentingnya rojak dan juga khauf dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustadz, ini bagaimana menjaga keseimbangan antara rojak dan juga khauf di tengah kehidupan modern yang penuh distraksi ini, Pak Ustadz, agar ketakutan dan juga harapan kita ini tetap seimbang, ini gimana Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV, juga Mas Arief, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, kehidupan modern sekarang saat ini, apalagi yang hidup di tengah-tengah perkotaan, di tengah-tengah mobilitas kehidupan yang begitu cepat, luar biasa, untuk menerapkan dua sifat ini. Apakah dua sifat ini hanya untuk kehidupan dalam beribadah saja atau dalam kehidupan sehari-hari dalam kita bekerja, apakah ada? Tetap ada, Mas Arief. Misalnya dalam kita bekerja, kita nggak boleh putus dari yang namanya rojak. Pengharapan bahwa umpama hari ini kita berada di titik ini, tentu kita harus, bahkan wajib, punya pengharapan titik kita saat ini harus naik ke titik berikutnya. Harus naik ke titik berikutnya, harus naik ke titik berikutnya. Tentu didasari dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal, dan juga jangan lupa untuk berdoa bermohon pada Allah. Artinya kita tidak merasa puas berada di satu titik ini sekarang ya. Kita harus terus melakukan perbaikan sehingga ada satu makalah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang itu yang dalam hari-harinya ada rojak, ada pengharapan, ada cita-cita untuk lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, inilah orang-orang yang sukses. Itu harapan kita. Tentu dalam dunia karir, dalam dunia pekerja ya seperti itu. Lah, lalu khauf penerapannya gimana? Lah, khauf ini juga harus ada dalam diri kita ketika kita sudah mencapai satu titik yang kita harapkan. Kalau khauf ini tidak ada, maka yang timbul pasti akan kesombongan.
Lah kesombongan ini bukan hanya dibenci oleh Allah, tapi juga dibenci sesama makhluk. Umpama ya, kadang teman kita dulu dia kan selevel sama kita, satu kerjaan, satu meja dengan kita, mentang-mentang dia sudah berada di meja lain, sombong ya sekarang. Nah, ini berarti orang yang tidak punya sifat khauf. Karena bisa jadi orang kaya sifat khauf itu akan, ya Allah, saya memang hari ini berada di sini, udah jauh melampaui teman-teman saya. Tetapi kalau saya sombong, kalau saya tidak bersyukur, saya tidak menikmati ini, bisa jadi saya akan kembali ke posisi itu, atau bahkan terjun bebas, terjungkal ke lebih bawah dari itu. Artinya rojak dan khauf itu pun tetap harus ada dalam kehidupan dunia nyata, dunia kerja kita. Agar sebagai penyeimbang, kalau di awal tadi saya katakan, gasnya harus ada untuk memacu kita mencapai prestasi yang lebih baik, tapi remnya juga harus ada sehingga tidak kebablasan kita. Itu rojak dan khauf dalam penerapan kehidupan dunia real, dunia nyata kita. Nah, kemudian tentunya kalau di dunia ibadah mah sudah jelas lah ya, tapi kalau dalam dunia kerja ya juga harus ada namanya rojak dan khauf. Bahkan orang-orang yang sudah tidak punya rojak itu termasuk hamba-hamba yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang atau hamba-hamba yang rojaknya, pengharapannya, cita-citanya terus menjadi yang terbaik. Bukan berarti kita tidak puas, bukan berarti kita tidak syukur, tidak. Bahkan ketika ada percandaan para ulama, ketika ada seorang ulama yang dikenal sebagai ulama sufi, tapi mempunyai kekayaan kalau sekarang mungkin miliuner. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai ulama, wahai kiai, kenapa engkau seorang sufi yang konon katanya sangat cinta akhirat, tidak suka dunia, tapi hartamu begitu banyaknya? Jawabannya dia apa? Saya sangat mengharapkan dan saya belum puas dengan rahmatnya Allah. Harta kekayaannya adalah rahmatnya Allah. Tentu dengan harta kekayaan yang ia punya, kemanfaatannya lebih besar daripada orang yang, mohon maaf, hartanya tidak sebanyak yang orang kaya itu tadi. Artinya dalam kita meniti karir, dalam kita menjalani keseharian kita ini, rojak harus tetap disertakan. Tapi jangan lupa, sebagai misalnya gasnya berada di kanan, ya khaufnya di sebelah kiri, berjalan seimbang. Agar tadi tetap kita menjadi pribadi yang semangat dalam bekerja, tapi tidak lupa diri ketika mencapai titik yang diharapkan itu tadi. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, kalau misalkan dalam konteks orang yang mungkin ini ingin bertobat istilahnya Pak Ustadz, tapi ini susah sekali kemudian akan terulang kembali melakukan dosa-dosanya tersebut. Ini mana yang harus lebih dikuatkan Pak Ustadz? Rojaknya atau khaufnya atau ketakutannya atau harapannya ini Pak Ustadz? Baik. Ini ada satu kisah, mungkin kisah ini sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Kisah ini juga ada tercatat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ketika selesai membunuh 99 ini, terbersit dalam hatinya pengen bertaubat. Ketika ia bertanya kepada seseorang yang ilmunya dalam tanda kutip nanggung, jawabannya, wah dosamu kegedean, udah nggak bisa dimaafin ini. Bunuh 99 masalahnya. Nah, kata orang yang mau bertaubat itu tadi, rojaknya, dia masih punya pengharapan bahwa dosanya ini diampuni oleh Allah, tapi khaufnya semakin membesar ketika ditakut-takutin. Nah, ketika khaufnya makin membesar, ya sekalian udah. Yang satu tadi dibunuh, berarti lempeng 100 orang. Ini ketika rojak dan khauf tidak seimbang. Ketika dia udah punya rojak untuk bertobat, tapi ketemu orang yang justru malah menimbulkan pesimis. Timbulnya khauf yang berlebihan daripada rojaknya itu. Maka sekalian. Akhirnya ketika setelah dia membunuh orang yang ke-100 itu tadi, ia berjalan lagi dengan masih punya rojak harapan dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian ia bertemu dengan seseorang yang bijak, yang bisa menasehatkan, ya dalam hal ini bisa menyeimbangkan antara harapan dan tadi itu rojak dan khauf. Ketika bertemu orang itu dia bertanya, wahai Tuhan, saya pengen bertobat, harapan saya tobat ini diterima oleh Allah. Dosamu apa? Saya membunuh awalnya 99 orang, tapi karena saya ditakut-takutin bahwa dosa saya tidak diterima, tidak diampuni, dosa saya tidak diterima, tidak diampuni oleh Allah,
maka tobat saya tidak terima, ya sekalian saya bunuh, biar lempeng menjadi 100. Terus orang yang dijumpai tadi, orang yang bijak tadi, sebesar apapun dosamu kepada Allah, asal engkau bertaubat dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka insya Allah taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rojaknya terbangun kembali. Ketika khaufnya sudah tadi sempat memuncak, akhirnya membunuh lagi, kemudian ketika pindah orang akhirnya rojak terbangun kembali, akhirnya terjadi keseimbangan kembali. Akhirnya ya udah, dalam akhir riwayat dosa orang tersebut, doa orang tersebut atau taubatnya orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya orang tadi udah ibarat kata mah udah terjerumus dalam dosa yang begitu luar biasa kan. Wong membunuh 1 orang saja dosanya sudah besar, apalagi ini puluhan bahkan dilempengin jadi 100, tetapi ketemu orang yang bisa membangkitkan rojaknya, pengharapan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dulu sering dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat yang dulu sebelum pra-Islam atau disebut dengan masa jahiliyah, kehidupannya penuh dengan dosa dan lain sebagainya, tapi Rasulullah adalah orang yang bisa membawa motivasi dalam membuat kebaikan, atau dalam bahasa tema kita ini adalah Rasulullah adalah orang yang membawa pengharapan, membawa rojak itu. Tapi juga Rasulullah misinya adalah basyiran wa nadhiran. Itu memberi kabar gembira tapi juga ancaman dengan khauf itu tadi. Artinya tetap harus seimbang. Kalau hanya rojaknya saja tapi khaufnya tidak diseimbangkan, ya akan ada efeknya. Tapi kalau hanya khauf, ya tadi efeknya malah bisa melanjutkan kasus dosa besar itu tadi. Jadi dua-duanya harus tetap seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi Pak Ustadz. Dan di satu sisi memang ada orang-orang mungkin yang karena di dalam perasaannya, di dalam pikirannya merasa bahwasanya Allah Maha Pengampun, sehingga ya udah dilanjutkan saja, jadi toh nanti akan diampuni oleh Allah. Itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, kalau itu ya orang yang menyepelekan namanya. Yang nganggap Allah masih ngampuni dosa saya ini. Iya, kalau dia masih diberikan perpanjangan waktu untuk bisa bertobat lah. Kalau tidak, makanya kan disuruhnya tubu qoblal maut wa ajilu qoblal faut. Bertaubatlah segera sebelum datangnya kematian, dan segeralah sebelum waktu itu dihabiskan oleh Allah. Artinya begini, kalau memang kita melakukan satu kesalahan di hadapan Allah Ta'ala, ya jangan Allah Maha Pengampun ini lanjutin aja dah, atau ini dosa kecil ini. Ada ungkapan begini, laisas saghair ma'al istimrar wa laisal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Menyepelekan dosa kecil ini lanjutin aja dah. Tapi walaisal kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa itu disebut dosa besar kalau terus digempur dengan istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyepelekan kesalahan itu walaupun kecil, dosa itu walaupun kecil. Karena bisa jadi dosa kecil yang kita sepelekan itu yang menyebabkan murkanya Allah. Maka tadi laisas saghair ma'al istimrar, tidaklah itu disebut dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tapi walaisal kabair ma'al istighfar, tidaklah itu disebut dosa besar kalau terus memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam setiap keseharian kita, apalagi dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum saja, beliau beristighfar, bermohon ampun pada Allah itu puluhan kali dalam sehari, apalagi kita. Tapi sebaliknya, sebesar apapun, seburuk apapun kesalahan kita di masa lalu, jangan sampai putus rojak kita kepada Allah, bahwa ampunan Allah itu maha luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dengan orang-orang yang bisa mengamalkan itu tadi Pak Ustadz, dan juga menyeimbangkan antara rojak dan juga khauf, pengharapan dan juga ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz
atas penjelasannya. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.